Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel aku. Salam kenal ya untuk kalian yang baru nonton. Jadi di video kali ini aku pengen membagikan ke kalian pengalamanku training pendidikan kepala cabang Mekar. Kalau kalian pengen tahu, simak videonya sampai selesai ya. Nah, jadi sebelumnya aku mau berterima kasih untuk kalian yang subscribe aku, untuk kalian yang mendukung channel ini. Karena jarak rumahku dari tempat training ini lebih dari 150 km, jadi dikasih fasilitas untuk menginap H-1. Peserta lainnya juga kayak gitu ya. Nah, ini kebetulan aku nyampe di Hotel Davamnya itu sekitar jam 12 malam. Kebetulan dapat kamar di lantai 12 dengan pemandangan yang kurang lebih seperti ini. Teman sekamarku juga orang Probolinggo, tepatnya di penempatan cabang Maron ya. Tapi beliau udah datang duluan, jadi berangkat duluan gitu. Ini pagi-pagi kita udah mau sarapan. Sebenarnya aku bukan tim sarapan ya, cuman karena bangunnya lebih pagi dan lama itu biasanya lapar. Karena kalau lapar baru bisa dimasukin makanan. Setelah itu kita langsung ke lantai atas dan kita melakukan absensi dulu. Jadi di sini absennya itu bukan di absen biasa ya, tapi di PNM event. Nah, seperti ini kurang lebih. Pokoknya semua kegiatan yang ada di sini tuh kita harus absen dulu ya paginya seperti biasa. Nah, setelah itu kita absen secara tertulis ya, di sini udah ada namanya juga. Terus ada apa ya, kayak name tag gitu, kita bawa, kita lipat sendiri untuk ditaruh di meja agar trainernya tahu nama kita ketika kita bertanya atau ketika berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti ini ya suasana sebelum acara dimulai. Ya, selamat pagi semuanya para Srikadi Mekar. Pagi. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Putri Ayu yang akan menemani rekan-rekan selama 2 hari ke depan. Dan tentunya saya juga ditemani oleh tim. Ada Mbak Jihan yang kemarin sibuk, Mbak sudah sampai, sudah di jalan, sudah. Nah, ini ada Mbak Jihan. Boleh saya hai dulu dengan Mbak Jihan? Disapa dengan teman-teman seru. Dan ada Mbak Asna juga. Boleh disapa dulu Mbak Asnanya? Ini pokoknya kenapa udah tegang semua ini. Saya sudah menotis kalau ini bukan pelatihan, tapi kita di sini adalah ruang diskusi untuk teman-teman semuanya. Jadi nggak perlu tegang. Nanti kita akan bertukar pikiran juga, kita akan berdiskusi. Setuju? Setuju. Oke, kalau udah mau diskusi sama kita mau bertukar pikiran, langsung setuju ya. Pembukaan pelatihan dan pendidikan kepemimpinan dasar dan Kepala Cabang Mekar tahun 2022. Pembukaan pelatihan dan pendidikan kepemimpinan dasar Kepala Cabang Mekar batch 2021-22 segera dimulai. Kepada yang terhormat Bapak Irfan Ardianto selaku pemimpin cabang PNM Surabaya, dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, Yel-Yel PNM yang akan dipimpin oleh Saudari Grace Mediana Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk formil wilayah SDM 2A13 Surabaya dan Mas Halim atau Pak Trainer boleh untuk menemani Pak Irfan supaya tidak sendirian. Teman-teman boleh berdiri. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Jujur di sini sudah Bro. yang bisa pasti bisa. Let's do it. Tangan dulu kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Halim, Kepala Bagian Pendidikan Pelatihan Divisi SDM, Mas Mirsa, Korwil SDM wilayah 13, teman-teman semuanya, di sini ada Mbak Cynthia yang saya tahu, teman-teman semuanya dari Divisi SDM dan teman-teman semuanya, Kepala Cabang Mekar, peserta pelatihan pendidikan Kementerian Dasar yang hadir pada pagi ini. Yang saya hormati teman-teman pendukung semuanya yang ada di belakang, saya tidak bisa menyebutkan
dari sini teman-teman memberikan perubahan yang luar biasa, tentunya untuk mencapai tujuan perusahaan juga nantinya di cabang teman-teman semuanya. Cara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Dwina Larasati. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur atas segala nikmat dan anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Baik, terima kasih untuk Mbak Dwina. Acara selanjutnya menyanyikan lagu jingle PNN. Hadirin dimohon berdiri. Kegiatan pembukaan pelatihan dan pendidikan kepemimpinan dasar telah selesai. Acara selanjutnya adalah kita akan foto bersama. Kita akan mempersiapkan posisi terbaik teman-teman dan senyum terbaik teman-teman. Boleh berdiri semuanya teman-teman semuanya. Kalau sudah foto pasti cantiknya kelihatan semua ya kakak semuanya. Saya nggak apa-apa tadi. Selanjutnya kita melakukan pretest. Jadi di sini pretestnya secara online untuk mengetahui pengetahuan kita sebelum dilakukannya training. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Tias dari divisi Human Capital Service and Police, khususnya di bagian pembinaan. Nah, intinya di sini beliau menjelaskan tentang budaya anti fraud. Jadi membangun kebiasaan yang mulai dari diri kita sendiri kemudian ditularkan kepada orang lain untuk membangun integritas serta melakukan strategi anti fraud. Jadi kita melakukan pencegahan, pendeteksian, investigasi, kemudian pemantauan. Nah, hal ini juga dilakukan secara terus-menerus untuk menghindari terjadinya fraud. Jadi fraud sendiri kalau menurut aku pribadi ya, menurut pemahamanku, jadi fraud itu tindakan yang merugikan orang lain dan menguntungkan salah satu pihak. Nah, biasanya fraud ini dilakukan secara sadar dan membohongi orang lain, seperti itu. Tindakan fraud ini ya tentunya salah karena ya tindakannya merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain, entah itu dari perusahaan, klien maupun sesama pekerja ya, kayak gitu. Apa kabar? Sri Mekar hari ini? Selanjutnya yaitu tentang pengelolaan aspek SDM. Jadi di sini kita dijelaskan bahwa di perusahaan terdapat website yang dimana di dalamnya itu berisi tentang berbagai peraturan perusahaan, product of conduct dan sebagainya. Di sini kita juga dijelaskan bagaimana mekanisme jika ada karyawan mangkir dan bagaimana caranya berkoordinasi dengan divisi lainnya. Setelah materi yang tadi, kita langsung dimasukkan ke dalam beberapa kelas ya. Di sini ada 3 kelas dan masing-masing kelas itu terdiri dari sekitar 30 orang. Nah, berhubung namaku huruf depannya D, jadi aku masuk di kelas A. Nah, ini teman-teman satu timku. Jadi kita dibagi ya per tim, jadi per meja itu kita jadi satu tim. Kebetulan di kelas A ini dipandu ya sama Mbak Cynthia lagi, alhamdulillah. Terus sama trainernya itu Bu Winda. Nah, itu yang tadi ada di depan itu Bu Winda. Nah, kita disuruh buat logo tim dan nama tim. Sekaligus kita juga disuruh buat yel-yel. Jadi di sini kita dibagi tugas ya. Ada yang menggambar, ini aku kebetulan gambar logonya. Terus ada yang mikir filosofinya timnya, filosofi logo dan nama timnya kayak gitu. Terus ada yang bagian buat yel-yel kayak gitu. Nah, jadi kita bagi tugas biar cepat karena kita juga dikasih waktu untuk mengerjakannya. Nah, setelah itu kita langsung tampil. Salam kenal semuanya ya. Kita mau
yel-yel dulu nih Bu. Oke, silakan. Sobat Ambiar. 1, 2, 3. Mana di mana anak paling keren? Anak paling keren ada di Sobat Ambiar. Mana di mana anak paling jago? Anak paling jago ada di Sobat Ambiar. Sobat Ambiar. Yes. Sobat Ambiar. Loyo loyo. Karena kita maju pertama, jadi kita dapat kayak poin gitu ya. Nah, poinnya di masing-masing nama itu ditempel, nah yang warna oranye itu. Nah, terus selanjutnya kita dapat tugas. Di sini itu dibedakan antara hasil yang ingin diraih, start, stop, dan yang harus mulai dilakukan seperti itu. Jadi di sini kita udah ada beberapa tema dan masing-masing kelompok itu udah dapat tema juga. Nah, ini kita keliling. Jadi per tim itu ada 1 orang yang menjaga tempat. Jadi untuk menjelaskan jika ada tim yang lain datang kayak gitu. Nah, ini aku kebetulan keliling ya sama yang lainnya. Jadi kayak diskusi dan saling menambahkan atau menanyakan gitu apa yang ada di masing-masing temanya. Jadi kan setiap tema itu kan pasti ada hal yang harus dilakukan dan hal yang harus sudah selesai dilakukan kayak gitu. Nah, jadi di sini kita sekaligus berdiskusi juga antar tim dan sekaligus bertukar pikiran juga, bertukar strategi seperti itu. Kita dipecah menjadi berpasang-pasangan. Nah, ini dibagi jadi 2, yang menjadi AO dan menjadi KC. Jadi di sini udah ada kayak mainan gitu ya. Kita diminta untuk membuat sesuatu dari mainan tersebut. Jadi nanti yang satu itu menjadi AO, matanya ditutup, dan yang satu itu sebagai KC untuk mengarahkan. Tangan AO-nya, tangan kaca ke belakang, tangan AO ke atas dulu deh, semua nggak ada yang pegang tangannya ke atas, yang ke atas AO. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran. Nah, jadi paginya kita langsung packing karena kita harus check out. Setelah packing dan check out, kita langsung sarapan, terus setelah itu masuk ke kelas lagi. Nah, ini pemandangan di kelas A. Jadi di sini udah pada ngumpul semua, pada on time. Selanjutnya kita materi lagi, melanjutkan yang kemarin. Materi lagi tentang teknis di lapangan ya, jadi di cabang bagaimana kita membagi tim dan menyatukan tim seperti itu. Setelah itu istirahat, makan dan sholat. Jadi kurang lebih seperti ini musolanya.
Di sini makanan dan minuman terjamin, jadi nggak mungkin kelaparan. Terus ilmunya juga nyampe karena kita nggak lapar waktu menerima informasi atau menerima ilmu ya. Training ini seperti harapan baru bagi aku karena seperti yang kalian ketahui di video-video sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kan aku ikut training KCMDP dan kemudian tidak lolos. Selanjutnya kan aku dikembalikan ke posisi awal menjadi AO dan kemudian beberapa bulan setelahnya itu aku di asesmen menjadi SAO, dan setelah menjadi SAO itu aku di asesmen lagi sebagai KC dan alhamdulillah lolos. Nah, ketika menjadi KC itu aku mengalami culture shock ya. Jadi kayak menerima tugas baru, dan sebelumnya itu aku gak terbiasa kayak gitu. Jadi menjadi KC itu tidak semudah yang dipikirkan, tidak tidak seperti ekspektasi, karena ternyata di dalamnya itu banyak sekali tantangan dan banyak tanggung jawab yang harus dipikul kayak gitu. Nah, di sini itu menjadi kayak harapan baru bagi aku untuk belajar bagaimana cara memegang amanah yang baru ini. Nah, ada 3 pembelajaran penting yang aku peroleh dari pelatihan ini, yaitu yang pertama, itu aku harus percaya diri bahwa aku tuh diberi kesempatan untuk menjalankan tugas ini dan harus menjadi KC yang baik dan menjalankan amanah sesuai dengan SOP dan mencapai visi misi perusahaan. Terus yang kedua, itu aku harus menjadi pemimpin yang mengikuti, memahami, dan menggerakkan tim dengan baik. Terus yang ketiga, setiap hal yang diatur dalam perusahaan itu wajib dilakukan dan harus mengerti tentang peraturan perusahaan dan berbagai hal yang ada di dalam peraturan perusahaan. Kembali lagi ya ke acaranya. Jadi selanjutnya setelah materi semuanya selesai, itu ada pembagian hadiah. Nah, di sini pembagian hadiahnya itu ada berbagai macam kategori ya, mulai dari yel-yel terbaik, terus tim yang terbaik, timnya yang dari juara 3, 2, dan juara 1, terus ada yang peserta terbaik atau peserta yang paling aktif, terus kemudian peserta yang mendapatkan skor tertinggi dan tercepat pada saat melakukan post test. Di sini banyak banget hadiah yang diberikan kepada peserta, dan ini menjadi salah satu kenang-kenangan gitu di acara ini. Pokoknya dari awal kegiatan itu, ketika kita berani berbicara, berani berdiskusi, dan berani bertanya, itu akan mendapatkan 1 poin. Nah, di poin itulah nanti yang menjadi penilaian ya di bagian akhir ini. Jadi di sini kita mendapatkan reward juga atas apa yang telah kita lakukan. Senang banget di acara ini karena selain kita bisa bersilaturahmi, sambat dengan beberapa KC yang lain, kita juga bisa sharing ya tentang ilmu, terus pengalaman dan lain sebagainya. Jadi di sini itu membantu banget, acara ini tuh bermanfaat banget, entah itu untuk teknis maupun untuk pelaksanaannya di lapangan. Jadi aku termasuk bersyukur ya mendapat pengalaman ini sekarang, karena lagi ada di fase butuh pencerahan, butuh dukungan, dan butuh contoh. Dan kebetulan di acara ini itu memberikan inspirasi, memberikan ilmu, dan memberikan berbagai pengalaman yang bisa digunakan untuk memberikan keputusan pada saat atau situasi yang sama. Nah, kebetulan di Terima kasih. Alhamdulillah kebagian hadiah juga.